Balik lagi sama saya, Safik Amrito. Sudah lama sekali saya tidak upload video ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya dulu waktu masih SMA, kurang lebih pada tahun 2015 akhir. Itu adalah sebuah pengalaman yang sampai sekarang itu masih jadi misteri buat saya, masih saya pertanyakan kebenarannya. Jadi dulu itu waktu SMA itu saya ketua OSIS ya, ketua OSIS di SMA. Nah, saya diberi fasilitas satu ruangan, di mana satu ruangan itu dibagi dibagi tiga ruangan. Satu ruangan di dalamnya itu dibagi tiga ruangan, diberi skat papan gitu ya, atau diberi skat triplek. Jadi tiga ruangan. Ruangan pertama itu adalah ruangan OSIS, ruangan saya yang ada komputer dan sebagainya. Dan yang ruang kedua ini adalah ruang pramuka, dan yang ketiga adalah ruang umum. Ruang umum ini digunakan untuk menyimpan barang-barang olahraga dan sebagainya, disimpan di ruang ketiga itu. Ceritanya itu hari Senin, ketika upacara hari Senin itu, salah satu teman saya satu kelas itu dia pingsan. Ketika upacara itu dia pingsan. Mungkin pingsan tersebut indikasi pertamanya adalah dia belum makan, dia sakit, kemudian ditambah lagi capean dan tarik panas matahari, akhirnya dia dehidrasi dan pingsan. Itu ada diagnosa pertama ya, mungkin teman-teman PMR dan sebagainya itu. Nah, kemudian dia dibawa ke ruang TU. Ketika di ruang TU dia sudah mulai sadar, cuman karena mungkin kondisinya lemas dan belum makan ya, katanya sih belum makan gitu, dia lemas aja, dibawa ke ruang istirahat di ruang OSIS, karena di ruang OSIS itu ada semacam tempat tidur gitu. Nah, kejadiannya itu di situ. Ketika dia di ruang OSIS itu, kemudian teman-teman sudah mulai masuk ke kelas masing-masing, kemudian pelajaran sudah dimulai, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari seorang wanita yang berasal dari ruang OSIS. Dan itu adalah teman saya tadi yang pingsan. Nah, ketika pada penasaran kan, datang ke ruang OSIS, ternyata dia kerasukan. Dan kemudian ada salah satu guru saya yang guru di situ yang bisa melihat dan bisa paham dengan hal semacam itu ya. Dia guru BK. Dia katanya si siswi ini itu dia kerasukan 5 makhluk halus yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, setelah itu disadarkan. Setelah sadar, terjadi lagi ketika kurang lebih jam 10-an dia terjadi lagi seperti itu. Kemudian disadarkan lagi. Nah, kemudian setelah itu sampai mau istirahat sholat zuhur, dia kesurupan lagi, kerasukan lagi untuk yang ketiga kalinya dalam waktu 1 hari. Menurut informasi yang didapat teman-teman itu, dia kerasukan 5 anak kecil yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu yang didapat dari guru BK itu tadi, yang berhasil menarik keluar jin yang masuk di dalam tubuhnya teman saya ini. Nah, setelah itu si guru ini tadi mencabut lagi, kemudian ditutup pintu masuk jin itu ditutup. Nah, setelah ditutup itu akhirnya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, tidak ada kabar, ternyata dia dibawa ke rumah sakit waktu sore. Nah, ketika sore itu dia masuk ke rumah sakit, tangannya itu tidak bisa diinfus. Jadi tangan kirinya ditusuk jarum itu tidak bisa, jarumnya bengkok. Kemudian sang dokter kan penasaran gitu, kemudian dipindah di tangan kanan, juga bengkok. Diinfus di sini juga sama, semuanya ketika ditusuk itu bengkok, tidak bisa diinfus sama sekali. Tetapi si anak ini harus opnam di rumah sakit tersebut. Akhirnya teman saya ini opnam di rumah sakit tanpa diinfus sama sekali selama 24 jam. Nah, kemudian di hari kedua sudah mulai bisa diinfus. Setelah sudah mulai diinfus, setiap kali sering sekali itu katanya si siswi ini, teman saya ini, suka ngomong aneh-aneh, kemudian ngomong kasar, bicara kasar sama orang tuanya, terutama sama ibunya. Setelah itu, nah, informasi yang saya dapat lagi ternyata, informasi yang saya dapat lagi itu katanya ibunya diminta untuk membelikan bunga. Kemudian bunga itu diberikan sama ibunya dan ternyata dimakan sama teman saya ini. Selang beberapa hari, si teman saya ini sudah mulai masuk ke sekolah. Ketika sampai di sekolah ya
dia biasa aja, dalam arti seperti sudah sehat, benar-benar sehat ya, sudah benar-benar sehat, dia sudah mulai ikut pelajaran dan sebagainya. Nah, kemudian ketika dia sampai di sekolah ini, otomatis temannya pada penasaran gitu, apa yang terjadi, sakit apa, kamu kenapa, dan sebagainya. Nah, ketika perbincangan itulah saya juga mendapatkan informasi, saya juga ikut mendengarkan ya. Ternyata dia itu katanya ketika pingsan pertama ya, ketika setelah upacara dia pingsan itu, dia melihat ada anak-anak kecil itu pada lari-larian, main-main gitu di sekolah itu. Dan ada 5 anak yang memang benar-benar masuk ke dalam, ada 5 anak yang masuk ke dalam tubuhnya ketika waktu itu. Yang 2 sudah berhasil dikeluarkan oleh guru BK, yang 3 ini masih ikut dengan dia sampai sekarang. Nah, informasi yang diberikan sama dia itu 3 anak ini itu, yang pertama ada yang korban kecelakaan, kemudian ada yang korban dibuang sama orang tuanya, dan yang satu ini pembunuhan. 3 anak ini masuk ke dalam tubuhnya. Nah, setelah ada 3 anak ini yang masuk ke dalam tubuhnya, ternyata mereka bisa berteman dengan baik. Katanya dia itu sering berbicara dengan atau sering komunikasi dengan 3 anak ini, bermain, mereka ngajak bermain, mereka ngajak ngobrol, berinteraksi, saling berinteraksi dan sebagainya. Nah, dia pun setelah kejadian saat itu dia mulai sedikit peka. Jadi misal ada orang yang ngomong kejelekan dia itu, dia dikasih tahu sama temennya tadi, si ini ngomongin kamu, ngomongin jelek tentang kamu, si ini ngejelek-jelekin kamu, si ini lagi ngomongin kamu. Itu dia itu bisa menerima informasi itu dari ketiga anak ini. Nah, setelah kejadian itu, setelah beberapa hari berjalan normal, tidak ada apa-apa. Hal yang tadi pernah ada itu terjadi lagi, tapi beda orang, bukan dia lagi. Masih teman saya satu kelas. Ketika upacara dia pingsan. Indikasi pertama sama, dia kecapean, kelelahan, belum makan, kepanasan. Mungkin indikasi pertama seperti itu. Dia pingsan dibawa ke ruang TU lagi. Ketika di ruang TU langsung dia kesurupan. Kalau tadi kan ada prosesnya nih, kalau tadi kan yang pertama itu kan setelah dia kerasukan, dia mulai sadar, dia pingsan, kemudian dia sadar, kerasukan. Tapi kalau yang ini enggak, dia pingsan, dibawa ke TU, dia langsung teriak-teriak histeris, dia langsung kerasukan di situ. Informasi yang saya dapat lagi, ternyata dia ini memiliki riwayat tulang kuning atau balon kuning. Nah, setelah itu dia sampai jam 9 tidak ada masuk ke kelas. Ternyata dia masih kerasukan, dicabut balik lagi, akhirnya dibiarkan. Informasi yang saya dapat dari guru BK dan guru yang spiritual yang bisa mengetahui hal semacam itu, katanya dia ingin bermain sama si teman saya ini. Nah, akhirnya dibiarkan sampai jam 11 dia minta masuk ke kelas, ingin ikut pelajaran ya. Nah, ketika sampai di dalam kelas, dia cuma tidur gitu. Sampai istirahat siang, sholat duhur ya, setelah sholat duhur ada yang sholat, ada yang makan dan sebagainya, ada yang main gitu. Ketika saya balik, itu dia duduk di meja saya. Dia ditemani sama temennya yang satu meja, yang tadinya satu meja itu. Otomatis saya mundur dong, saya mundur ke belakang. Saya berada di meja di belakangnya. Nah, pelajaran bel masuk pelajaran, guru saya belum masuk. Dia duduk, saya ajak ngobrol, cuma diem tidur. Nah, kan biasalah ya, anak SMA terutama anak IPS itu biasanya terkenal gokil, suka ricuh dan sebagainya lah. Sama di kelas saya dulu seperti itu. Nah, ketika teman-teman lagi bercanda-bercandaan, teriak-teriak, saling ngobrol dan ricuh gitu kan,
si teman saya ini yang di depan itu yang kerasukan itu tiba-tiba dia langsung gedor meja dan bilang diem, diem, sambil matanya melotot, diem gitu. Dan saya otomatis saya kaget kan, karena saya di belakangnya ada meja yang digedor itu meja saya yang saya tempati itu. Saya kaget, astagfirullahaladzim, saya bilang hati gitu. Teman-teman semua yang lain kan otomatis langsung terdiam. Saat itu teman yang pertama kerasukan itu tadi, yang sekarang ini berteman dengan 3 anak kecil itu, dia melihat saya dengan senyum-senyum dan tertawa. Saya kan penasaran, ada apa ini, saya bilang gitu kan. Karena dia mungkin melihat ekspresi saya kaget itu tadi. Nah akhirnya setelah semuanya diam, dia kembali tidur. Kemudian guru saya masuk pelajaran selesai. Nah ketika guru saya mau keluar itu, dia tiba-tiba nangis. Guru saya datang mendekat, kamu kenapa gitu. Nah yang teman sebelahnya itu kan bilang, sakit pak, kerasukan gitu, sakit pak, ada yang nempel di badannya gitu, ini bukan si ini gitu. Nah kemudian ya udah saya pamit, guru saya bilang gitu, guru saya pamit. Ketika mau keluar itu kan guru saya ini emang orangnya itu suka ngajak interaksi atau ngobrol dengan siswa-siswa yang lain ya. Ketika mau keluar itu tiba-tiba dipanggil sama si ini tadi, dipanggil, disuruh kemari gini, ditunjuk, kemudian gini. Saya masih ingat betul itu karena saya di belakang. Ditunjuk, kemudian gini, suruh datang. Hanya dipanggil kan, Pak, datang Pak, dipanggil sama si ini gitu. Dia datang dan dia minta salaman, kemudian disalami sama guru saya. Ditanya, kamu siapa? Kamu pulang ya, ini sudah waktunya pulang, biarkan si ini istirahat di rumah, besok main lagi. Guru saya bilang gitu. Kemudian dicium tangannya, tangan guru saya dicium sama si ini, siswa itu tadi, teman saya. Kemudian dipegang kepalanya, pulang ya, pulang. Saya itu selesai pingsan. Kemudian guru saya pamit keluar, pingsan, suruh minum teh hangat gitu, dibuatkan teh hangat. Setelah itu sadar seperti biasa. Nah itu adalah peristiwa kerasukan yang ada di sekolah saya yang ekstrim ya, sampai seperti itu, bahkan sehari bisa sampai 3 kali kerasukan. Nah setelah kejadian itu, selang beberapa hari, agak lama, saya masih ingat itu pelajaran olahraga lari mengelilingi sekolahan. Selesai kan istirahat, pada istirahat di sekitar lapangan voli itu kan. Nah di situ teman saya itu yang kerasukan pertama, yang berteman dengan 3 anak kecil itu, dia berbicara lagi saling berbicara dengan. Nah dia itu ngobrol sama teman-teman saya yang lainnya, cewek-cewek terutama. Nah tiba-tiba saya dipanggil, saya kan penasaran, Fik, sini Fik gitu. Saya penasaran, saya datang, apa, saya bilang gitu. Saya mau tanya, kamu jawab jujur ya gitu. Ya saya jawab jujur. Kenapa? Temanku ada yang mau kenalan sama kamu gitu. Wih, siapa nih, saya bilang gitu. Karena waktu itu kan saya memang orangnya, karena saya orangnya suka bercanda kan, cewek cantik, saya bilang gitu kan. Kalau cantik bolehlah kenalan, saya bilang gitu. Bukan, dia bilang gitu, teman saya 3 ini loh, yang ada di dalam tubuh saya, ikut sama saya, anak kecil ini mau kenalan sama kamu gitu. Saya langsung dek gitu kan, agak merinding waktu itu. Duh, kenapa nih, saya bilang gitu. Apa dia juga mau nempel ke tubuh saya? Kenapa nih? Apa dia juga mau nempel ke tubuh saya bilang gitu kan, dalam hati. Tapi kemudian dia ditambahkan lagi, ada salah satu. Nah kemudian teman saya yang lain itu, saya masih ingat namanya Maria, dia tanya sama saya, kamu udah punya pegangan Fik? Gitu. Pegangan apa toh? Saya bilang gitu. Pegangan apa maksudnya? Kamu tirakat ya gitu. Teman saya yang satunya lagi bilang gitu, Pipit namanya. Tirakat apaan sih? Saya nggak pernah gitu-gituan, saya bilang gitu kan. Terus yang teman saya yang berteman dengan anak kecil itu bilang, jujur gitu kan, soalnya kata teman saya itu, di dalam tubuhmu itu ada yang jaga 5 orang berpakaian putih-putih besar kayak kiai gitu.
Waktu itu saya langsung terdiam, saya kaget, ini maksudnya apa iya dalam tubuh saya ada semacam itu. Kemudian saya langsung mikir, berpikiran positif lah ya, atau mungkin itu adalah malaikat yang menjaga tubuh saya, karena dalam riwayat keluarga itu tidak ada keluarga yang bisa dikatakan seperti itulah ya, memiliki hal semacam itu. Sejak saat itu perasaan saya itu sudah mulai peka kembali. Jadi dulu ketika waktu MTS itu saya sering peka gitu. Ketika ada apa-apa itu saya sering tiba-tiba merinding, tiba-tiba kayak melihat di sana itu ada orang, di sana ada orang yang lihat. Itu saya dulu peka. Cuman ketika semakin dewasa itu saya udah mulai hilang kepekaan itu. Nah kepekaan itu kembali hadir setelah teman saya bilang seperti itu. Kalau di dalam tubuh saya itu ada 5 orang yang menjaga. Itu mulai setelah kejadian itu saya sudah mulai merasa peka lagi ketika misal ada sesuatu itu kayak ada yang ngebisikin gitu. Kemudian ada misal di pojokan sana itu ada sesuatu, saya merasa di sana itu ada seseorang gitu. Itu sudah mulai keasah kembali. Sampai sekarang pun kadang saya masih merasa, saya nengok kayak gini kok di sana kayak ada orang. Tiba-tiba mendengar assalamualaikum, saya waalaikumsalam, saya bilang gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Itu sudah mulai sampai sekarang pun masih kepeka, sampai sekarang pun masih peka dengan hal semacam itu. Nah sampai sekarang pun saya masih merasakan hal semacam itu. Jadi peka terhadap apapun itu, entah itu hal mistis atau apa, saya sudah mulai peka setelah kejadian yang itu. Sampai sekarang saya tiba-tiba misal ada yang lewat gitu merinding, ketika ada yang tiba-tiba ada orang yang kayak seliwer gitu di depan, itu sering sampai sekarang. Nah itu yang sampai sekarang masih saya pertanyakan, apakah yang disampaikan itu benar adanya atau bagaimana, itu saya masih sampai sekarang masih saya pertanyakan. Kalau memang saya dalam tubuh saya ada yang menjaga, kalau memang itu baik buat saya, ya saya terima baik gitu. Ya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lihat video ini bisa melihat tubuh saya, misal kalau dalam tubuh saya ini ada sesuatu, ya nanti kita bisa di DM lah ya saya, nanti kita diskusi bareng supaya saya itu tahu apa sih yang dibicarakan itu apakah benar atau tidak. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti masih ada beberapa cerita yang ingin saya sampaikan juga nanti di video selanjutnya saja, karena ini sudah durasinya cukup lama ya. Nanti teman-teman pasti bosan lah ya, jadi nanti kita potong, nanti kita share video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Jangan lupa nyalain lonceng yang ada di bawah. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.